Australia tekan Indonesia tentang Papua. Direktur Kajian Politik Center for Indonesia National Policy Studies (CINAPS), Gus Piabri Sumowigeno, mengatakan Australia berusaha menekan Indonesia dengan permasalahan Papua. Setelah kedua negara bersih tegang masalah penyadapan, Indonesia dapat menghindari ketegangan diplomatik yang berlarut-larut dengan Australia. Kartu Papua merupakan jurus Australia memaksa Indonesia untuk melakukan hubungan bilateral kedua negara tersebut, kata Sumowigeno Minggu. Menurut dia, setelah surat PM Australia Tony Abbott, sebenarnya tidak lazim suatu negara yang dirugikan malah berinisiatif menyodorkan solusi untuk perbaikan hubungan yang rusak, katanya. Indonesia katanya cepat sekali melunak. Indikasinya, Indonesia masih mau menampung hibah 5 C-130H Hercules dari Australia. Dan pernyataan Bin bahwa pihaknya telah mendapatkan jaminan tak ada lagi penyadapan oleh Australia beberapa hari lalu. Ini menunjukkan Indonesia cepat sekali meludak, ingin segera rujuk secara tergesa kepada Australia, juga tanpa langkah standar berupa permintaan maaf dari Australia, kata dia. Dia menduga, begitu cepat Jakarta melunak kepada Canberra mengantisipasi kemungkinan tekanan balik Australia tentang Papua. Dua langkah di atas diharapkan segera memulihkan kerjasama politik kedua negara, yang antara lain menjamin Papua sebagai bagian sah Indonesia. Sentimen publik sebenarnya menginginkan Indonesia bisa lebih tegas menghukum Australia, tetapi hal itu sulit dipenuhi pemerintah. Hal ini karena Indonesia cukup tergantung pada kerjasama politik dengan Australia dalam menjamin status politik wilayah Papua. Ini sebenarnya tidak lazim karena kedua negara sama-sama berbobot middle power. Meski Australia adalah upper class middle power, sementara Indonesia pada lower class middle power. Sikap Indonesia menunjukkan kita tidak bisa menjalankan prinsip bebas aktif. Kita tidak bebas bersikap dan berekspresi, ujarnya. Dikatakan Indonesia hanya bisa lepas dari ketergantungan itu dan bisa lebih independen dalam bersikap dan bebas menunjukkan ekspresi terhadap Australia bila Indonesia memperbaiki profil militernya dengan menggandeng Rusia. India sukses melakukan hal ini dengan Rusia, yang terkenal tidak mau campur tangan urusan negara pembeli arsenal militernya. India juga bisa menekan Prancis saat memodernisasi kekuatan udaranya saat lelang C-01 Rafale dari Prancis berhadapan dengan Eurofighter dan Su-27 Rusia. Alhasil Dassault Brigade dari Prancis bersedia memberi lisensi pembuatan Rafale ke India dalam jumlah signifikan. Alternatif lainnya, kata dia, mengadakan deal politik militer langsung dengan Amerika Serikat untuk menekan Australia dengan imbalan tertentu, atau menggandeng Cina menginternasionalisasi isu-isu dalam negeri Australia, utamanya nasib kaum aborigin. Alternatif lebih ekstrim lanjutan, memberi tempat berbagai kekuatan dunia secara bersahabat membuka pangkalan militer di tanah air. Misalnya Cina diizinkan membangun pangkalan militer di Papua, Amerika Serikat di Natuna, Rusia di Pulau Nias, Prancis di Lombok, dan India di Kalimantan. Kalau berbagai pihak asing membuka pangkalan secara bersamaan, tentu tidak bisa dikatakan melanggar prinsip bebas aktif, katanya.